Horas kup sasidena nadi pangarato. Dalam program mulai di akhir bulan 9 kemarin aku sudah menyusun beberapa rencana ya atau planning untuk album konten-konten video terbaru. Jadi sebagai seorang public figure agar penampilan fisik kita sedikit lebih eksotik, aku sengaja kembali buat program diet. Jadi kalau di tahun 2016 aku diet itu berhasil turun 20 kilo dalam 2 bulan. Bisa dilihat di konten-konten drama aku, bisa juga dilihat di beberapa film, dan juga bahkan di salah satu lagu daerah aku itu sangat kurus. Dari baju tadi ukuran M sudah hampir ke L, itu menjadi ukuran S. Oke. Kemudian dari ukuran pinggangku yang kemarin saat aku gemuk yang 74 kilo itu mencapai ukuran pinggang 33 sampai 34. Ketika aku diet turun 20 kilo, aku itu sudah memakai celana dengan ukuran 31. Luar biasa. Banyak orang bertanya ya, pakai apa sih, obatnya apa sih? Iya. Kalau aku sih sangat takut dan sangat khawatir dan nggak mau ketergantungan dengan obat-obat apalagi yang namanya medis untuk urusan bagian dalam termasuk itu diet. Jadi aku selalu diet itu dengan cara yang alami, yaitu dengan makan sayur rebus, kentang rebus, buah dan juga jus segar tanpa gula dan tanpa es. Nah hari ini aku mau bagi rahasia setelah aku diet bermula di akhir bulan 9. Sekarang itu aku sudah turun hampir 10 kilo. Di sela-sela kesibukan kegiatan aku manggung, jualan online, bisa dikatakan jam tidur aku itu sudah nggak stabil ya. Terkadang aku tidur itu jam 5, jam 6 pagi sampai jam 10 sampai jam 9 atau jam 10. Untuk waktu olahraga itu sudah nggak ada lagi. Jadi di sanalah aku memanfaatkan suasana program diet aku sebelum nanti benar-benar aku mau syuting buat film baru di bulan 11. Tadinya kita mau syuting bulan 10. Tapi karena banyaknya masuk jadwal manggung di bulan 10, itu terkendala untuk pembuatan film konten baru dan juga lagu baru. Mudah-mudahan di bulan 11 ini aku sudah bisa membagi waktu. Karena di bulan 11 ini juga sudah 2 jadwal masuk manggung, termasuk itu di Labuhan Batu Selatan tanggal 20, udah di Panjar. Kalau sudah di Panjar nggak bisa lari lagi. Kemudian ada di Kota Medan tanggal 13 di Jalan Sidorukun, daerah Pancing, antara Krakatau dan Pancing. Baik, kita lanjut. Aku mau kasih rahasia aku diet secara alami itu. Sekarang aku mau bagi tips diet secara alami dengan makan sayur rebus dan juga buah. Nah, tadi judulnya ada jengkol ya, karena aku termasuk orang penyuka jengkol, baik rebus, mentah, apalagi direndang dan juga digoreng. Wow, itu sedap. Tapi karena ini program diet, jengkolnya itu direbus dengan sayur. Yang pertama aku mau kasih tahu semuanya. Di piring aku ini sudah ada sayur rebus. Jadi setiap harinya kadang bisa berganti-ganti dan berubah. Terkadang kangkung rebus, terkadang bayam rebus, terkadang daun ubi, terkadang ini apa namanya, nasi rebus. Ini dicampur dengan ada kacang-kacangan ya dan wortel. Jadi ini aku anggap sebagai nasinya, ini sayurnya. Kemudian ada kentang rebus. Ini kentang direbus. Nah, kentang rebus ini kan salah satu mengandung karbohidrat yang rendah dan juga proteinnya ada dan vitaminnya sangat bagus untuk tubuh kita, pencernaan kita. Jadi ini kentang rebus belum dikupas, tapi jangan salah paham. Ya, itu kenapa belum dikupas udah mau dimakan aja. Kita merebus kentang ini setelah dicuci bersih pakai bersih bekas sabut kelapa itu sehingga tanahnya sudah bersih, kulitnya udah higienis, baru kita rebus. Di sini juga ada jengkol. Nah, oke, ini ada jengkol yang sudah direbus.
Jengkolnya sudah direbus, terus dibelah. Nah, ini ada sekitar 5 jengkol di sini. Biasanya saya mampu makan 10 jengkol. Ya, kalau soal cerita bau apa itu nanti dulu itu. Kemudian ada lengkapi dengan tomat. Saya selalu sediakan tomat 2 biji. Terus dia dipotong-potong 4. Nah, kemudian ada juga cabai rawitnya 5. Cabai rawit ini kan vitamin C-nya kan tinggi nih dan bagus untuk membantu pencernaan di dalam tubuh kita. Kemudian dia kalau untuk istilah-istilah untuk suara itu dia mampu membuat kerongkongan kita lebih segar. Terus ini bawang. Ini ada bawang. Kalau di kampung saya ini bawang rambut namanya. Apa ya di daerah kamu ini bahasanya ini? Di daerah Anda ini apa namanya? Ini bawang rambut. Kalau di daerah Tobasa sana ini dikatakan mereka bawang Batak. Sudah dikupas. Oke, sekarang kita akan langsung makan. Kita akan langsung makan. Yang pertama aku makan kentang dulu ini. Kentang yang sudah direbus, sudah dicuci bersih sehingga higienis dan direbus. Enak. Ini ada kentangnya 2. Nah, tergantung selera. Kalau menunya mau sedikit bisa kentangnya cuma 1. Dan ini sayurnya. Yang namanya alami sebenarnya itu sangat bagus untuk pola hidup kita ya. Apalagi yang sifat sayurnya direbus tanpa penyedap. Jadi apapun yang makan saya hari ini semuanya alami, direbus dan tanpa penyedap. Ini jengkol. Jengkolnya. Tidak lupa cabenya untuk vitamin C-nya. Kalau aku mengafirmasi, ini aku selalu doktrin makanan ini di otak aku itu mie ayam atau bakso. Jadi sehingga ketika ketika sudah ada di mulut dan di lidah, itu udah seperti makan mie instan, mie ayam, bakso atau yang lain-lainnya. Ini tomatnya. Dan hampir setiap hari beginilah menu aku makan. Kecuali di saat manggung. Kalau di saat manggung kan aku segan. Nggak mungkin aku minta ini sama pihak yang undang, pihak yang acara. Biasanya aku makan itu normal. Jadi Sabtu Minggu aku manggung itu makannya normal. Kalau di hari Selasa sampai Jumat itu udah seperti ini. Ini bawang rambut kalau di kampung kami. Kalau di Toba ini bawang Batak. Buat yang ingin tahu apa aja menu makanan diet aku hari ini, nanti bisa diulangi videonya atau bisa ditonton di YouTube ya. YouTube ya Herald. Ini kentangnya. Sebenarnya sangat mudah sekali membiasakannya. Tergantung memang niat dan prinsip kita. Saya termasuk orang yang berprinsip ketika saya bilang saya harus diet 2 bulan ini, harus turun 15 kilo. Biasanya bisa seperti tahun 2016 dan sekarang buktinya saya sudah turun 10 kilo. Dari kemarin yang perut saya sangat buncit, ininya tembem, ininya berisi, bersayap di sini. Nah sekarang udah banyak.
perubahan dan turun. Kentang rebus. Enak. Jadi yang suka jajan, makan di luar, mie ayam apa itu boleh. Di saat kita program diet seperti ini, sekali 2 minggu atau sekali seminggu boleh. Oke, kentang. Terus meluncur dia ke sayur rebus. Enak. Terus aku meluncur ke jengkol. Dan aku makan tomatnya. Nikmatnya. Nikmatnya makan makanan sehat ini. Dan meluncur ke cabai rawit. Makan lagi sayurnya. Kan ada banyak orang bilang, aku nggak bisa mau makan apapun, mau makan bakso, mie ayam, atau apapun cemilan, udah kenyang, kalau nggak makan nasi nggak kenyang juga. Siapa bilang nggak bisa? Ya kan tergantung isi makanan yang masuk dalam perut itu. Kalau kita awalnya, kalau mau niat kita untuk sehat atau program diet secara alami, ya itu kalau kita masukkan ke dalam perut, kalau sudah terisi, udah pasti terasa kenyang. Jadi nggak perlu lagi, nggak akan terpikir lagi untuk makanan lain. Contohnya lah, dia mungkin nggak suka kentang, nggak mungkin saya rebus. Tapi awal-awalnya dipaksa dimasukkan gitu, semakin terbiasa. Ketika lapar, nanti apa aja pun mau. Ya makan kentang rebus seperti ini. Ya, kalau soal jengkolnya ini kan nggak wajib nih. Bagi yang penyuka aja, yang suka jengkol. Kalau katanya jengkol bau, ada banyak cara untuk menghilangkannya. Sikat gigi. Sikat gigi aja udah bersih kok. Kalau dia pencernaannya maaf cakap, mau ke kamar mandi, ya kan ada pewangi, pembersih lantai wangi, ya siramkan. Oh ya, aku hampir lupa. Makasih buat kakak yang nanya plastik yang di depan. Oke, ini ada plastik yang di depan. Mungkin orang-orang sini pada tahu ini apa, nanti setelah aku jelaskan ya. Terima kasih buat sambal silua Padati dari Padang Lawas atas kiriman sambal Padati ini. Ini dalam kemasan satu plastik, isinya banyak, 100 gram. Sambal Padati itu terbuat dari kelapa yang diparut, terus digonseng dan dicampur dengan digonseng, boleh ikan rebus, boleh udang, boleh terasi, boleh juga dengan ikan lainnya. Yang pasti yang dikirim hari ini saya dikasih sambal Padati silua dari Padang Lawas. Nanti bagi yang minat boleh cari di Facebook ya, apanya ini ya, namanya sambal Padati, atau di Instagram silahkan cari sambal Padati ini. Aku mau coba dulu ya. Ini ada sendok. Ini sambal Padati. Kalau dari kecil bisa dibilang setiap pesta atau marhorja di kampung-kampung, sambal Padati itu
eh, ada. Kalau di desa-desa pedalaman itu sambal padati itu masih ada, kecuali sudah agak ke kota, orang mungkin berpikirnya sudah mengambil alternatif lauk lain ya. Tapi yang uniknya sampai sekarang itu masih ada. Kalau saya pulang kampung, bahkan saya waktu kuliah di Medan, itu sering saya pesan sama keluarga, orang tua saya, nanti kakak-kakak saya buat sambal padati itu dikirim ke Medan. Sambal padati itu eh, gimana ya, aku ketagihan karena rasanya kan namanya lidah kita kan lidah dari pedesaan. Jadi dia dapat nih. Eh, aku rasai dulu ya. Enak. Kalau orang kami sini bilang tabo. Jadi ini sambal padat ini kan terbuat dari kelapa yang digonseng terus dengan ikan rebus atau harasak kalau istilah pada umumnya. Terus dia ditumbuk secara manual dengan lesung pakai alu supaya dia memang tidak terlalu hancur dan masih bisa eh, kelihatan dan bentuk daging-daging ikan rebusnya tadi. Ini dia. Serius. Serius dongan. Tabo. Terima kasih buat Silua Padang Lawas yang telah mengirimkan sambal padati. Enak, tabo. Paten kali lah pokoknya. Aku udah coba tadi 1 sendok, 2 sendok. Ketika rasanya enak itu kita kan pasti tambah lagi dan pasti enak. Wow. Indah salah tukup kum nami naho bi makanan-makanan najolo atau yang suka dengan seperti sambal padati ini, silakan nanti kunjungi di Instagram sambal padati atau juga silakan cari di Facebook, nanti akan muncul itu. Nggak tahuan. Enak. Oke. Aku lanjut makan. Wow, serius. Ini mungkin bukan. Ini bagi Anda yang kurang-kurang selera makan, terlalu banyak makan di luaran, makan-makan mie instan, makan-makan bakso, mie ayam atau lain sebagainya. Ini boleh dicoba ini sambil makan. Aku yakin pasti tambah-tambah. Oke. Buat yang mau tahu review diet alami saya hari ini, nanti bisa ditonton videonya diulang ke awal lagi. Saya setiap hari itu saya program diet alami dengan cara makan sayur dan buah, kentang rebus, sayur rebus, ada tomat segar yang dipotong-potong, ada bawang rambut alias bawang batak, bagi yang suka jengkol direbus mentah pun bagus untuk kawan diet, untuk diet makan. Jangan lupa cabai untuk penambah rasa dan vitamin C-nya tinggi, cabai rawit. Bagus untuk tubuh, bagus untuk kesehatan dan juga suara.
Sambal padati dari Silua Padang Lawas. Terima kasih buat Silua sambal padati dari Padang Lawas. Rasanya enak. Terbuat dari kelapa, ikan rebus, digonseng, ditumbuk, terus dikemas seperti ini. Jadi kalau ke Padang Lawas nanti ke Sibuan, jangan lupa cari Silua sambal padati dari Padang Lawas ini. Enak. Rasa lemak kelapanya itu pas. Pedasnya pas. Bahkan kalau dimakan anak-anak pun ini nggak terlalu pedas. Dan asinnya itu sesuai di sinilah. Inilah asin di daerah kita nih. Sambal padati. Oi, tahu nah. Saking semangatnya. Habis gula-gula ini. Jengkol rebus. Cabai rawit. Bawang ngobuk. Harus bawang batak. Tomat segar. Enak rupanya. Inilah kalau makanan enak, tambah-tambah terus. Ini sambal padati
dari Palas. Terima kasih atas kirimannya ya. Terima kasih atas kiriman Silua dari Padang Lawas, sambal padati. Ini sambal padati, salah satu makanan khas tradisional Tapanuli bagian selatan, termasuk di Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapsel, Sidimpuan, Penyambungan, dan beberapa wilayah lainnya. Jadi sambal padati ini terbuat dari kelapa gonseng dengan ikan asin atau ikan rebus. Terus disatukan, ditumbuk, tidak terlalu halus, dan ini bisa dijadikan sebagai tambahan makan. Ini termasuk penambah selera. Rasanya enak, paten kali pokoknya. Perpaduan garamnya, pedasnya, lemak kelapanya, ini betul-betul enak. Wow. Simpanlah untuk nanti. Dalam satu plastik ini isinya sangat banyak. 100 gram. Wow. Jangan lupa, bagi yang penyuka sambal tradisional, Silua dari Padang Lawas, sambal padati. Nanti kalau dia, siapa tahu ada yang mau ke Palas atau Padang ada yang mau ke Padang Lawas, ke Sibuhuan, jangan lupa tanya-tanya, cari sambal padati ya. Iya, serius, ini enak. Rasa garamnya, lemak kelapanya, pedasnya, dan ikan rebusnya di sini pas semua. Makan lagi ya, enak. Bajir dibuang, habiskan aja. Oke, itu dia tadi review hari ini, atau bagi-bagi tips diet alami ala Yahya Regar. Kalau saya tadi makannya itu kentang rebus. Kalau pagi ada putih telurnya. Kalau pagi saya makan kentang rebus, putih telur, yang kuningnya nggak dimakan. Terus ada sayur rebus, kemudian ada irisan tomat, sedikit irisan cabai rawit, dan di sini saya tambahkan jengkol rebus 5 biji. Nah, bagi Anda yang mau coba silakan. Ini nggak ada efek karena semua alami, direbus secara alami tanpa penyedap dan hanya dengan bumbu-bumbu alami. Buktinya, di tahun 2016 saya mampu turun 20 kilo. Di tahun ini saya itu melakukan awal diet itu di akhir bulan 9. Ya, tapi walaupun saya diet, ketika saya manggung Sabtu Minggu itu saya makan normal. Tapi di Senin sampai Jumat itu saya diet. Sekarang ini sudah mendapatkan hasil, saya sudah turun 10 kilo. Bisa dilihat di foto saya sebelumnya, di video saya sebelumnya, ini bengkak nih semua, ini bersayap. Ini pun sampai menonjol ke depan, dan sekarang ini enggak begitu lagi, udah lumayan bagus kan. Tinggal sedikit lagi, karena memang target saya 1 bulan lagi diet. Nanti tinggal saya hanya mengatur pola makan yang tidak terlalu banyak, menghindari gorengan-gorengan atau yang berbentuk lemak. Kalau makan daging pun boleh, makan daging itu ya boleh seperti dipanggang. Kalau daging ayam itu dibakar, ikan atau dibakar, jangan digulai atau digoreng. Karena pola hidup sehat itu sangat penting kita mulai dari sekarang. Kalau kita cuek atau mengabaikannya atau menganggap itu sesuatu hal yang tidak perlu,
nanti kita yang akan rugi di saat kita sakit. Biaya pengobatan itu jauh lebih besar daripada apa yang sesuka hati kita memakan selama ini. Jadi mulailah pola hidup sehat dengan cara makan makanan yang sehat. Ya seperti ya boleh yang terbiasa dengan nasi, makan nasi seperti biasa, tapi dengan sayur rebusan, dengan sambal-sambal yang tidak terlalu banyak atau tidak dibumbui dengan penyedap. Kan ada bumbu-bumbu lain, rempah-rempah lain yang bisa membuat masakan kita itu lebih enak dan higienis. Aku udah boleh minum ya? Wow, kenyang. Oke, sekarang saya mau ulangi kembali apa menu makanan diet saya. Bagi Anda mungkin yang tahu lebih jelas, silakan tonton video ke belakang karena di awal tadi saya sudah jelasin satu persatu. Kalau hari ini, kalau saya jelaskan lagi, gak ada lagi isinya di piring, udah kosong kan? Tinggal sama piring sama sendok garpu nih. Oke. Dan di depan saya ini, terima kasih atas kiriman dari Silua Padang Lawas Terima kasih atas kiriman Silua dari Padang Lawas sambal padati. Tadi aku sudah makan, enak dan sama seperti masakan opungku dulu, masakan mamaku atau ibu-ibuku di kampung. Itu perpaduan gonseng kelapa, ikan rebus dengan rasa lemak dari kelapa, garam, pedasnya itu pas. Bahkan untuk anak-anak pun dimakan ini nggak terlalu pedas. Makanya kalau ingin merasakan enaknya sambal padati Silua dari Padang Lawas ini, silakan nanti searching di Facebook dan silakan cari di Instagram sambal Silua Padang Lawas. Ya, dan tentunya bagi Anda mungkin yang ingin japri, silakan inbox nanti tanya-tanya, aku nanti bagi linknya nanti. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjaga pola hidup sehat dengan cara makan yang alami, sehat, tapi bugar dan kita terlihat keren. Tentunya jangan lupa berikan saran dan kritik atau komentar yang positif dan bila perlu bagikan video ini. Sampai jumpa, salam sehat, Horas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan lagi lah, enak sambal padatinya.